Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberi kita banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Buya Hamka atau di majelis ilmu ini, baik secara offline maupun online. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah akan jadi pertemuan terakhir kita untuk daurah ilmu faraid bersama Ustadz Syahid dalam rangka Yaumul Ilmi yang diselenggarakan oleh PTIM Arab Saudi, khususnya Majelis Tabligh, Tarjih dan Tajdid, yang insya Allah selama 7 pertemuan ini insya Allah kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan niat kita menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu yaitu mengangkat kebodohan atau ketidaktahuan yang ada di diri kita dan dari diri orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar ilmu ini tidak hilang. Bahkan khususnya di ilmu faraid ini disebutkan di pertemuan pertama bahwa ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat di atas muka bumi, yaitu dengan hilangnya atau sudah tidak ada lagi yang belajar atau yang mengajarkannya. Maka dengan adanya daurah ini kita berharap kita masih bisa mengajarkan ilmu faraid ini kepada orang-orang sekitar kita, semoga bermanfaat dan tidak hilang di atas muka bumi. Taib, tidak berlama-lama, insyaallah pertemuan terakhir kita akan membahas tentang tashih dan perhitungan dalam faraid. Ini saja mungkin waktu dan tepat kami persilahkan kepada Ustaz Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung daurah faraid ini sejak pekan lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan akhir dari pertemuan ini adalah pertemuan yang paling terbaik. Ikhwafillah, tidak perlu berlama-lama ya, karena waktu yang diberikan hanya 60 menit sampai 75 menit, maka kita langsung aja masuk ke bab untuk menyelesaikan daurah kita ini. Alhamdulillah di 6 pertemuan yang lalu telah kita selesaikan semua perhitungan-perhitungan, persenan-persenan, pecahan-pecahan, ashabul furud dan asabah. Alhamdulillah dari zaujain, kemudian al-abawain, kemudian al-waladain, kemudian lanjut ke al-ajdad wal jaddad, setelah itu masuk ke ikhwali masuk ke bintul liban, dan kemarin telah kita selesaikan ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Ya, memang ini karena daurah itu sebenarnya ini sangat cepat ya. Cuma 7 pertemuan dan setiap pertemuan hanya 1 jam, dan kita ingin mengambil semua masail yang paling penting dalam hal faraid.
Dan alhamdulillah semua hitung-hitungan insya Allah kalau kita ikuti seksama dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan memahami setengah ya, bahkan lebih dari ilmu-ilmu faraid itu sendiri. Alhamdulillah kita langsung saja ke masuk ke materi daurah kita, muhadarah pembahasan masalah aul yang selalu kita dapati beberapa masailnya di tadribat-tadribat kita. Ya. Aul, apa itu aul? Ya. Apa itu aul? Secara bahasa, aul itu ya ala beberapa makna, tetapi makna yang paling kita sering adalah aul adalah az-ziyadah, ya. Az-ziyadah. Kemudian istilahan secara istilah adalah ziyadatun fi majmu'i sihamil mafruḍah wa naqsin fi ansiba'il warathah. Maksudnya masail itu berlebihan ya. Harta warisan itu bukan berlebihan, bertambah hartanya bukan, tetapi furutnya itu berlebihan sehingga melebihi aslul masalah yang menyebabkan yang aslinya mungkin dapat 1/2 tetapi karena tazahum warathah, karena banyaknya ahli waris yang menerima ashabul furud, maka itu membuatnya turun menjadi mungkin tinggal 1/3, atau zaujah yang aslinya 1/8 karena ada anak, karena banyaknya al-warathah ashabul furud, maka dia menjadi berkurang menjadi 1/9. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyaknya ahli waris ya. Banyaknya ahli waris yang mendapatkan warisan di dalam satu masalah. Oke, tapi masalah aul itu terjadi kalau tidak ada anak laki-laki ya. Tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki itu insya Allah tidak ada masalah aul ya. Tidak ada masalah aul. Tapi kalau ada anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki, itu bisa saja menjadi aul kalau banyaknya warasah. Tapi ini juga ada khilaf ya di masalah aul ini, karena aul itu tidak terjadi di zaman Nabi. Aul itu terjadi pertama kali di zaman siapa? Di zamannya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab sampai beliau itu berhari-hari ya, berhari-hari menyelesaikan masalah ini. Apa itu masalahnya? Al-ukhtan ya. Waqad zadatil furud wa dzalika imra'atun matat wa khallafat zawjan. Jadi yang paling masalah pertama terjadi zaman Umar itu di imra'atun matat ya. Seorang perempuan meninggal, kemudian meninggalkan seorang siapa? Zaujan, satu suami, wa ukhtain, dan 2 orang perempuan. Zauj kalau tidak ada anak dapat berapa? Setengah. Kemudian ukhtain dapat berapa? 2/3. Setengah ditambah setengah ya bisa habis. Kalau satu dapat setengah. Tapi kalau 2/3 kita siapa berikan? Kalau kita berikan zauj setengah, maka ukhtain nggak dapat 2/3, tinggal hanya dapat setengah aja. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita berikan contoh. Jadi di zamannya zauj ya, zauj dan 2 ukht, anggaplah syakiko ya. Syakiko. Oke. Dan ini asal mas ini dapat berapa? Setengah, yang dapat 2/3. Asal masnya berapa? 6, yang dapat 3, yang dapat 4. Ini lebih ya, menjadi 7. Kalau kita berikan zauj 3, berarti sisanya berapa? 3. Berarti akan berkurang dari bagiannya yang seharusnya. Ya. Kalau kita berikan ukhtun syakikah yang 4 dulu, maka ini tinggal 2. Tinggal 2/6 atau 1/3. Kalau kita berikan zaujnya penuh, maka ini tinggal 1/2. Maka itu akan berkurang dari takaran yang harusnya yang diberikan kepada yang ditulis dalam Al-Qur'an karena zauj. Jadi makanya ada khilaf, makanya kemudian bermusyawarah siapa? Umar dengan para sahabatnya. Kemudian ma'adri man uqaddim minkum fil ata wa man uakhir ya. Umar bingung. Siapa yang aku berikan ya dahulukan, apakah zauj atau ukhtun syaqiqah ya. Makanya setelah itu idza ataitu zauj awalan fardahu wa huwa nis, kalau saya berikan zauj dulu, sang suami dulu bagiannya,
itu setengah, naqasa nasibul ukhtain, maka bagiannya ukhtain itu, bagiannya saudari, dua orang saudari akan berkurang. Wa idza ataitul ukhtain fardahuma, kalau saya berikan dua saudari itu bagiannya, maka wa huwa thulutsan naqasa nasibu az-zauj, berkurang pula nasib az-zauj. Kemudian setelah itu naqasa nasib az-zauj fa inda dzalik tawaqqafa fil amr wastasyara sahabah. Kemudian dia berkonsultasi, bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Fa asyara alaihi Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit memberikan arahannya, wal Abbas radhiyallahu anhuma bil aul, diberikan aul, ya, dijadikan aul. Makanya yang asalnya 6 ini dijadikan aul, yang dicoret menjadi 7. Jadi bagiannya zauj berapa? 3/7. Kemudian bagiannya ukhtain 4/7. Ini yang paling adil, ya, kalau kita bilang. Jadi sebagian dikurang ukhtun syaqiqah, bagiannya yang lainnya terkurang zauj juga, sama-sama terkurang, ya. Sama-sama berkurang tapi tidak berkurang penuh. Tidak ada yang mengambil haknya sepenuhnya dan tidak ada juga yang berkurang sepenuhnya. Itulah istilah aul, ya. Jadi kalau kita persenkan, ya, kalau secara matematik, kalau seandainya zauj yang awalnya dapat setengah itu berapa? 0,5, ya. 0,5. Kalau 2/3, 0,666. Ya kan? Kalau jadi aul, berarti berapa? Kalau 3/7, pakai kalkulator. Kalau kita 3/7, maka sisanya berapa? 3 bagi 7, hasilnya berarti berkurang. Ini menjadi 0,428, ya. 428. Berarti ini berkurang menjadi 0, yang awalnya 0,66 menjadi 0,4 bagi 7, 0,571. 571 dan lain-lain. Jadi sama-sama berkurang, ya. Jadi kalau misalnya dia harta yang ditinggalkan berapa? 1 miliar, maka az-zauj yang aslinya dapat setengah 500 juta, itu berubah menjadi 428 juta. Begitu juga ukhtain yang aslinya harusnya dapat 666 juta, itu berkurang menjadi 571 juta. Itu istilah aul, ya. Karena tazahum ashabil furu'. Jadi ini ada khilaf, kemudian beberapa sahabat, Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas setelah meninggalnya Umar, dia menyelisihi pendapat ini dan mengatakan tidak ada aul. Jadi kita berikan. Jadi bagaimana Ibnu Abbas menyelesaikan? Ini juga salah satu adalah dari 4 masalah atau 3 masalah yang khilafnya Ibnu Abbas di dalam masalah faraid. Jadi kalau pendapat Ibnu Abbas, nuqaddim man qaddamallah. Jadi siapa yang disebutkan dahulu di dalam Al-Qur'an, maka itu yang kita berikan Al-Qur'an bagiannya. Dan yang kalau kita lihat ayat di 12 dan 13 itu disebutkan zauj dulu, maka zauj diberikan hak penuhnya. Kemudian ukhtain kan ayat paling terakhir di surah An-Nisa baru diberikan. Berarti yang dapat setengah, sisanya setengah untuk ukhtain. Begitulah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oke, ini teori. Jadi kita ambil pendapatnya jumhur as-sahabah. Jadi usul masail allati ta'ul dan usul masail allati la ta'ul. Jadi kemarin kita pelajari ada berapa usul masail? Ada 2, ya. 2, 3, 4, 6, ya. 6, kemudian 8, 12, 24. Ada 7 usul masalah. Apa itu usul masalah? Yang berada di atas seperti ini. Namanya usul masalah. Ya? Asal masalah atau usul masalah ada 7. Tetapi tidak semuanya akan tertimpa aul, atau hanya 3 saja. Yaitu 3, 6, hanya 6, 12 dan 24. 6, 12 dan 24. Kemudian kalau 6 bisa menjadi 7, 8, 9, 10, ya. Bisa sampai 7, 8, 9, 10. Ya kan? Kemudian 12 bisa menjadi 13, 15, 17, ya. Semuanya ganjil, 13, 15, 17. Kemudian 24
bisa menjadi 27 saja, cuma 3. Cuma satu saja. Ya. 7. Inilah yang bakal terjadi aul. Jadi kalau ada masalah dan aulnya tidak sesuai dengan ini, contohnya aul bisa sampai 11 berarti salah ngitung ya. Atau contohnya 3, 4 ada aul berarti itu udah pasti salah hitung. Ya, nanti ngantuk ngerjainnya. Dan ini jadi kalau 2, 4, 3, 4 dan 8 itu tidak ada aulnya, tidak ada aulnya. Tidak bakal terjadi aul. 2, 3, 4, 8 tidak bakal terjadi aul. Oke. Jadi contohnya zauj ya. Ini nuktun syakikah yang seperti terjadi di zamannya Umar. Maka ini dikatakan 1/2, kita kasih 2/3. Kemudian asul masal kita sebutkan 6, berikan 3, 4. Ya. Kemudian kita jumlahkan, berapa jumlahnya? 3 plus 4, ya, plus harusnya 7, maka 7 ini yang akan naik. Kita coret 6-nya, kemudian kita tulis 7. Ya, 7-nya naik. Oke, sesimpel itu masalah aul. Ya, sesimpel itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, tidak masalah. Kalau ada yang bingung, setelahnya kita akan masuk praktek aulnya ya. Kita akan berikan contoh-contoh aul yang terjadi, maksudnya atau yang bisa ya, contoh-contoh ini 6 sampai 7, 8, 9, 10. Ya. Fadhal Ustaz Kamil. Bisa dibuka mikrofonnya? Ustadz Kamil. Nah, Ustadz kalau mau bertanya? Oke. Dan juga kalau masalah aul itu, kalau ada asobah yang agak jauh, contohnya ukhtun syaqiqah, kemudian ada akhun li'ab contohnya. Akhun li'ab. Ini akan dapat apa? Baqi ya. Baqi. Berarti kita lihat kalau masalah aul sudah pasti asobahnya tidak dapat apa-apa, ya, karena tidak ada sisa. Bahkan harta yang ini saja ini diperebutkan, apalagi ngasih sisa kepada asobah. Jadi kalau ada akhun li'ab atau am ya, atau am syaqiq dan yang lain-lain itu tidak dapat apa-apa. Oke. Jelas ya? Gimana yang bertanya tadi? Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut prakteknya. Tadribannya. Zauj ukhtun syaqiq. Ini satu ukhtun syaqiq. Ya. Jadi kita mulai dari satu sunat. Berdua. Yakin? Seperdua, betul. Oke, seperdua. Jadi ini masalah namanya masalah adilah. Seperdua ini tidak ada aul ya. Ini ukhtun syaqiq kalau dia sendiri tidak ada sisa. Jadi ini bukan masalah aul. Oke. Kita berikan contoh lagi zauj dan 2 ukhtun syaqiqah. Oh, ya. Nah, ini masalah aul yang terjadi di zaman Umar. Tafadhal Ustaz Tariq. Oke. Ini contoh yang tadi. Jadi asul saya berapa? 6. Dapat 1/2 kayaknya. Iya, 1/2 berapa? 1/2 berarti 1/2 dari 6. 3. 2/3 dari 6? 4. Oke, ini aul. Jadi 7. Total 7, kita coret 6, jadi tulis 7. Oke. Ya, ini yang terjadi. Kita contoh lagi yang naik ke 8. Zauj, dan 2 ukhtun syaqiqah. Bismillah. Zaujnya dapat setengah. Umnya dapat 1/6. 1/6, oke. 2 ukhtun syaqiqnya dapat 2/3. 2/3. Oke, jadi asal masalahnya 6. 6. Setengah dari 6, 3. 3. 1/6 dari 6, 1. 1. 4. Nah, totalnya berapa? 8. 8. Oke, kita coret 6-nya.
kita tulis 8. Oke, simple banget ya. Jadi kita tinggal coret, tulis 8. Oke, lanjut. Zauj, dua ukhtun syaqiqah dan akhun li Zauj punya setengah, Oke, punya 1/6, per 6, terus ada 2 perempuan berarti 2/3, per 3. ya, terakhir 1/6. Oke, per 6. Berarti 6 Oke, misalnya, terus 3, 1, 4, 1. oke. Totalnya 5, 6, 9. Totalnya 9. Ya. Lanjut. Zauj, dua ukhtun syaqiqah, akhun li dan ukhtun li Zauj separuh, 1/6, 2 ukhtun syaqiqah 2/6, ada 2/3. asobai. Enggak, ini akhun li dan ukhtun li dia beda, dia bukan asobah. Dia kalau sendiri dapat 1/6, kalau jamak 1/3. 1/3. Oke, ini contohnya jadi 1/3 untuk berdua. Oke, asal masalahnya 6. 6, 3, 1, 4, bagi 3, 2. Oke, totalnya berapa? 6, 10. Oke. Boleh. Oke. Oke ya. Jadi ini adalah contoh dia aul dari 6 ke 7, 8, 9 dan 10 ya. Jadi hanya ini atau contohnya juga kita bisa lihat ukhtun syaqiq kita langsung berikan 2/3. Kalau kita berikan 1 ukhtun syaqiqah dan 1 ukhtun li'ab juga sama hasilnya. Ya, 1/2 dan 1/6 takmilatan li ats-tsulutsain. Kita untuk singkat saja kita berikan contoh 2/3 untuk syaqiqah. Jadi ini adalah beberapa contoh. Jadi ini maksimal 10, nggak ada 11, nggak ada 12. Ya. Kalau kita tambahkan warsa lain nggak bakal menambah. Contohnya kita tambahkan 1 ukhtun li'ab ya di yang 10 ini, maka dia tidak dapat apa-apa karena sudah habis 2/3. Atau contohnya kita berikan tambahkan akhun syaqiq. Ya, kalau kita berikan di sini akhun syaqiq, apa yang terjadi? Dia mengasobahkan ukhtun syaqiqahnya. Jadi nggak jadi aul. Nggak jadi aul. Bahkan mungkin tidak ada bagian untuk dia. Karena ini dapat 1/2, 1/6, 1/3. Kemudian kalau ada akhun syaqiq mengasobahkan ukhtun syaqiqahnya, maka ini disebut akhu syu'min atau akhun ghair mubarak. Akhu mas'um ya. Jadi kita berikan permisalannya. Tadi zauj. Oke, zauj. Zauj, kemudian ya dua akhli lah. 2 akhli dan kemudian ukhtun syaqiqah. 2 ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq. Oke. Siapa yang mau menyelesaikan ini? Oke, selanjutnya. Oke, ini 1/2. 1/6. Oke, 1/6. 2 akhli ya, 2. 1/3 ya, karena jamak dia 2 orang. Ya. Jadi ini 2 ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq baqi ya, dudanya baqi. Ya. Jadi asal masanya berapa? 6, 3, 1, 2. Ini sisanya berapa? 0 besar ya. Jadi akhun syaqiq ini disebut ke dalam masalah ini akhun ghair mubarak ya, atau akhun mas'um. Jadi dia membuatnya ukhtun syaqiqahnya dia dapat yang paling banyak 4/10 ya. Tetapi karena ada akhun syaqiq, dia merubahnya menjadi enggak dapat apa-apa. Jadi itulah asabah. Jadi dia bisa dapat banyak harta, bisa dapat sedikit, bisa enggak dapat apa-apa. Ya. Ini dibunuh ya. Dibunuh. Tapi dia dibunuhnya kapan? Sebelum si mayit meninggal atau setelah si mayit meninggal?
Jadi kita lihat dulu. Tapi kalau dia dibunuh, akun syaknya, jadi belum dibagikan warisannya. Ini semayit, ya. Al-mayit kan? Al-mayit. Ini meninggal, kemudian meninggalkan ini semua. Kemudian dibunuh, walaupun dia dibunuh, tapi dia tetap hidup setelah si mayit meninggal. Maksudnya dia tetap masuk ke ini ahli waris, ya. Dia tetap masuk. Walaupun dia beberapa jam setelah itu meninggal, tapi dia tetap masuk ke ahli waris. Pertanyaannya kalau yang membunuh kan ya? Siapa yang Tetap masuk atau bukan? Dia ngebunuhin. Ya. Nah, itu Setelah si mayit meninggal kan? Iya. Jadi tetap dia dapat, ya. Tetap dia dapat. Bukan membunuh mayit, membunuh saudaranya lah. Membunuh saudara lainnya. Ya. maksudnya biar dia nggak jadi baki. Iya. Iya, gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi itu tetap dapat, ya. Tetap begini hasilnya. Oke. Lanjut, ya. Jadi ini jelas, ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ada pertanyaan? Kalau sebelum mayit meninggal, harusnya dia dapat. Iya, sebelum mayit meninggal kan. Ini kan udah sekarat contohnya kan. Udah sekarat belum meninggal, dan hitunglah kira-kira ini dapat berapa, ya. Oh, ada ini dibunuh duluan, ya. Dibunuh duluan, ya. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang bunuh. Jadi ini hasilnya bakal jadi ini. Kalau dia meninggal sebelum si mayit meninggal, maka si mayit mewarisi dari ini dulu, kemudian hartanya baru dibagikan ke mereka. Ya. Maksudnya kalau kotilnya ketahuan waktu syakik, dia tetap dapat. Dia nggak dapat dari sini, karena dia membunuh si akhin syakik, bukan membunuh si mayit. Oh, dia nggak dapatnya Dari si akhin syakiknya. dari mayit tetap Dari mayit tetap dapat. Itu kalau dia nggak ketahuan, ya. 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 Jadi dia mahjub dari mirsa syakiknya. Oke. Jadi jelas, ya. Lanjut. Kita lanjut atau ada pertanyaan lagi? Jadi ini ada ya. Boleh dihitungkan Ustaz, satu saudari kandung, Hmm. satu saudari sebapak, 3 saudara sebapak. Oke. 20.000. Oke, berapa? Satu tadi. Jadi berapa? Siapa satu berapa? Jadi akun syakik, ya, atau akun syakik? Oh, syakik. Sama 3 liab. 3 liab. liab, ya. Oke. Ini akun syakik. Akun syakik, kah? Siapa yang mau menyelesaikan? Gampang, ya. Selanjutnya. Jadi satu akun syakik, kah? Ya, satu aja dia sendiri. Jadi satu aja. satu aja. Dia bukan jamak. Oh iya, 1/2. 1/2. Oke. Kemudian ukhtun li'ab dan 3 akhun li'ab. Bagi. Nah, ini baki betul. Oke. Ini baki. Jadi asal masnya berapa? 2. 1, ya. Yang satu buat berdua. Nanti habis ini kita akan bicarakan bagaimana satu ini dibagi buat yang banyak ini, ya. Jadi nggak ada aul di sini karena ada asobah, ya. Ada asobah yang intinya nggak ada aul. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut. Lanjut, ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang lainnya. Zaujah, dan ukhtun syaqiqah. Lanjut, Ustaz siapa? Belakang. Zaujah 1/4. Oke, 1/4. Karena nggak ada anak. 1/6. 1/6 karena ada ta'adul ikhwan. 2/3. 2/3. Jadi asalnya berapa? 12. 12. 3. 6. 2. Ya, Nah, 2. 8, ya. 8. Jadi totalnya berapa? 13. Oke, yang dicoret kita jadikan 13. Oke. Jadi ini contoh yang kedua bisa menjadi aul 13, 15 dan 17. Ada pertanyaan? Gampang, ya? Ya. Itu 8 itu 3/12 kan? Apa? Kan 4. 8, ya. 12. Itu dikali jadi ada dulu 4 itu kan?
Maksudnya ulang? Kan 3 bagi 12 kan 4. 4 kali 2 okto syakik berarti kan? Enggak, Oh, beda. dua kali ini. Ya, Oh, jadi bukan- ya bukan adanya. bukan adatnya. Jadi 12 bagi 3 kali 2. Nah, ini pecahnya. Jadi 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8. Oke. Selanjutnya zaujah, 2 ukhtun syaqiqah dan akhun li Zaujah seperempat. Oke, zaujah berapa? Seperempat. Seperempat karena enggak ada anak. Seperenam. Per-6, 2 ukh syakik 2/3. per-3. Ukhli 1. Akhli berapa? Nah, 1/6. Oke. Jadi asal masanya berapa? Sama kayak di atas. 12. Oke. 3 2 8 2. Ya, oke, totalnya berapa? Berapa? 15. Oke, 15. Yang coret tulis 15. Oke, simpel. Kita lanjut contoh yang terakhir. Yang paling banyak. Siapa udah habis di belakang? Muhib. Ya. Itu ada akun sama ukhtun li gimana itu? Zaujah 1/4, Oke. 1/6, Per-6. ukhtun syakik 2/3, jam'ul minal ikhwah. Masya Allah. Tadi baru disebutkan. Sama yang kayak tadi ya. Dia kalau sendiri 1/6 kayak ini. Oh ya. Kalau jamak fa in kan ikhwatar rijalan bukan itu. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth ya. Betul. Terus dari 12 3 6 kok 6 2 dong. 8 sama 4. Oke, totalnya berapa? Totalnya 12 14 17. Oke, 17 ya. Baik, 17. Jadi ini satu contoh. Awalnya angka 12 menjadi 13, 15 dan 17. Oke. Jelas ya? Oke, kita ada pertanyaan sampai sini? Ya. Pasti ya. Setelah melalui penelitian panjang udah pasti angkanya itu. Iya, udah pasti angkanya nih. Kita mau ngasih tambahin berapa ahli waris setelahnya, nggak bakal merubah. Kalau dia bukan menurun, dia ada asobahnya. Ataupun kalau kita tambah waris, kalau bukan dia mahjub, ataupun asobah. Nggak mungkin terjadi lagi. Nggak mungkin Umar ya nggak bisa. Oh, udah nggak bisa. Ini sudah mentok di sini. Jadi kita mau tulis 100 ahli waris ya. Yang paling banyak mewarisnya cuma 6 orang aja. Ya, 6 orang aja. Oke, kita lanjut lagi. Masalah yang contoh yang awalnya angka 24. Zaujah, ab, 2 bint. Zaujah karena ada anaknya berarti 1/8. Oke. Ada far waris berarti 1/6. Oke. Ab ada far waris unsa berarti 1/6 tambah baki. Oke. Kemudian karena ini ada 2 berarti 2/3. Oke. Berapa Set? 24 ya? Oke, 24. 24. 1/8 berarti 3, 3, kemudian 4, 4, kemudian 4, 4. 2, 3, 6, 16. Oke, 16. Totalnya berapa? 27. Oke. Jadi ini kita lihat 1/6 plus baki, tapi udah nggak ada baki karena saking banyaknya ahli
waris ya. Jadi beginilah. Jadi kita kalau ada masalah gini, ada bins, kita nggak tulis ab itu baki aja. Karena kalau kita tulis dia memang asobah, tapi dia juga punya bagian dari ashabul furud, yaitu 1/6. Kalau kita tulis di sini baki, ya, tulis baki aja, nggak ada 1/6-nya, maka abnya cuma dapat sisanya berapa? Cuma 1 aja. Dan itu bukan warisannya, dia dapat 1/6 ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus ya. Imma taraka in kana lahu walad. Ya. Oke. Lanjut contoh yang lain. Ya, hampir sama ya, tapi beda ini aja. Nah, contoh ini insyaallah yang paling aktif juga hadir. 1/8. 1/6. 1/6. 1/6. 1/6 ya. Plus baki. Bin 1/2. 1/2. Bint ibn. Ma'al bint. Takmilatan. 1/6 ya. Sudus takmilatan li thulutsain ya. Jadi asal-asalnya berapa? 24. 24. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 12. 12. 4. 4. Oke. Ini hasilnya sama, totalnya maksimal itu dapat 27 ya. Maksimal dapat 27. Ini sama sebenarnya. Bins ini kita buka aja, bins dan bintul ibn ya. Ini takmilatan li as-sulusain. Takmilatan li as-sulusain. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Jadi ini sama sebenarnya. Ini persis ya, persis 1/6, 1/6 zaid baki dan 2/3. Cuma 2/3 ini kita buka. 1/2 dan 1/6. Ya, itu kita lihatkan di pertemuan kelima kayaknya. Jelasin ya. Ya, jadi itu. Jadi ini ada di qadanya ini apa? Ibnu Mas'ud ya, yang di hadis itu, hadis Ibnu Mas'ud dan Abi Musa. Terjadi asli bint dan bintul ibn. Intinya kalau bint kalau dia sendiri berapa? 1/2 ya. 1/2. Kalau kemudian kalau dia banyak dapat 2/3. Makanya ini terjadi zaman Nabi. Kemudian Nabi berikan 1/2 untuk si bint, kemudian 1/6 untuk bintul ibn, takmilatan di as-sulusain. Intinya singkatnya gitu. Jadi ini maksimal dia dapat 1/6 aja. Jadi bint dan bintul ibn kalau digabung intinya maksimal dia dapat 2/3. Kalau kita bintul ibn bint sudah dapat 2/3 karena dia dijama, kalau kita tambah lagi bintul ibn di sini dia dapat mahjub ya. Dia mahjub atau masqut atau tasqut, mahjub bebas maknanya. Intinya dia sudah enggak dapat apa-apa karena maksimal yang dapat bint adalah 2/3. Oke. Jelas ya? Oke. Dia juga sama dengan ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab ya. Kemarin begitu juga. Kalau ukhtun syaqiqah itu maksimal dapat 2/3. Ini kalau nggak ada anak ya. Jadi wa in kana rajulun yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, kalau nggak ada anak, ini murun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak 1/2. Wa huwa yarithu fa in kana tatnataini, kalau mereka berdua, 2 cewek, 2 ukhtun syaqiqah kayak tadi 2/3 ya itu. Jadi kalau begitu juga ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab sama ya. Ukhtun syaqiqah dapat setengah, kemudian ukhtun li'abnya dapat 1/6 takmilatan li as-sulusain. Oke. Kita lanjut. Jadi selesai ya masalah aul ya. Jadi gampang. Jadi tinggal coret, kemudian tulis totalnya di atas. Ini masyhur di babil aul. Ini yang terjadi di zamannya Umar. Ini gampang tadi kita 1/2 dan 2/3. 6, kemudian 3, coret 7. Dan contoh lain, zauj, dan ukhtun syaqiqah juga sudah kita ambil tadi. Nah, jadi enggak perlu. Kita masuk ke bab selanjutnya aja, bab tashih. Yang bahala ini masalah yang masyhur terjadi di zamannya para sahabat ya. Ini sampai 10, 9, 10. Ini zaujat ya. Salat zaujat, ada yang mau selesaikan ini? Salat zaujat. Selanjutnya ya. Oke. Oke.
Kita lanjut masalah ta'sil dan tashih. Ini asal ta'sil dan tashih. Jadi kalau ada masalah faraid itu ada ahwal masail, ada munqasimah. Jadi ada masalah yang harus ikhtisar, ada juga yang harus inkisar ya. Kalau munqasimah, jadi kita tidak perlu berikan tashih. Contohnya ini 2 bins dan akhun syakik. Siapa yang lanjut Ustaz? Hah? lanjut. Bins, 2 bins dan akhun syakik. Gampang kok. Bin 2/3. 2/3. Syakik karena maju. Dia asobah ya. Ya, sobat. Asobah. Dia dapat baki. Jadi asal masanya 3, ini 2, ini 1. Ini sudah nggak perlu diapa-apain karena ini 2, mereka juga berdua, tinggal berikan 1-1 ya. Jadi ini tinggal 3, 1. Jadi nggak perlu ada tashih lagi. Karena udah sama-sama 1-1 nggak perlu ada perbaikan. Kemudian juga ikhtisar, ada bins dan ab. Lanjut Ustaz. Bins dapat 2/3, Ya. 1/6 plus baki. Oke, 1/6 plus baki. Betul. Jadi asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 6, 6, 4, 4, 2. Oke, 1 plus 1. Oke, jadi totalnya berapa? Ini 4, jadi masing-masing dapat 2. Jadi 2, kemudian ini dapat 2. Jadi ini belum padat ya, maksudnya masih bisa disederhanakan lagi. Ya, sederhanakan. Ya, oke. Jadi dibagi 2, masing-masing 3, 1. Oke. Jadi kita harus ikhtisar. Jadi kalau ada, jadi untuk apa kita ini ahwal masail supaya lebih gampang juga antar untuk membagi ahli warisnya. Contohnya ada 1 miliar harta yang tinggalkan, tinggal dibagi 3, masing-masing dapat 1/3 ya, 333 juta. Oke. Lanjut, ini harus ada mudha'af. Ini akan kita pelajari ya. Ada contohnya 2 bins dan 2 bins dan 2 akhun syakik. 2 bins 2/3 ya. Oke, 2/3. Terus akh syakik 2 akh syakik baki. Baki. Jadi sama masalah berapa? 3, 2 baki 1. Oke. Kemudian ini mau dibagi. Ini kalau 2 di atas sudah bisa langsung diberikan 3, 1. Tapi yang 1 ini harus dibagi 2 lagi ya. Kalau dibagi berarti berapa? Setengah ya. Setengah. Tapi kita kalau dalam masalah jadawil ini syubak, kita nggak boleh ada pecahan, nggak boleh ada desimal ya. Dia betul-betul harus angka bulat. Jadi ini harus namanya tashih. Kita perlu tashih lagi. Jadi ini nanti dikali 2 karena ini kita akan dapatkan 2. Jadi 2 kali 6. Nanti kita akan jelaskan detailnya. Jadi semuanya dikali 6. Jadi 2 dikali 3, kemudian dapat 6, kemudian 2 kali 1, 2, kemudian 2 kali 1 lagi 2, kemudian 2 kali 1, masih berapa? 2. Langsung dibagi untuk masing-masing mereka 1. Nah, ya. Jadi namanya tashih. Ini ya singkatnya. Jadi jelas ya, ada pertanyaan? Nggak bisa 0,5. Enggak bisa 0,5 itu bikin pusing ya. Intinya harus angka bulat kalau dalam faraid. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nanti kita akan berikan bagaimana cara mendapatkan 2 itu di slide selanjutnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Jadi at-ta'sil wa tashih. Jadi seperti kita tahu tadi, jadi ta'sil usul masalah berapa? 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ini yang mau kita rubah kalau ada yang diperlukan, kalau diperlukan. Intinya ini contoh-contoh tadi, baki 2. Ini dikatakan asul masalah. Kemudian ini 1. Ini namanya siham ya, bagiannya. Kemudian dikali 2. Bagaimana kita dapatkan 2 ini? Ini yang mau kita cari. Ya. Ini yang mau kita cari. Bagaimana caranya? Dijelaskan. Oh ya, dijelaskan sini. Jadi kita pakai siham. Siham itu bagiannya yang tadi di sini. Kemudian ada di ru'us berapa kepala. Berapa kepala yang akan dibagikan untuk ini. Oke, kita berikan contohnya ini. Zauj dan ibn dan bint. Ustaz, right? Zauj berapa? 1/4.
seperempat ya, karena ada anak. Ah. Kemudian ini berapa? Lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Oke, jadi asabah dapat baqi ya. Asul masalah berapa? 4, 4, 1, 1, 3. 3. Oke, jadi kita punya 3 siham. Ini namanya siham. Atau bagiannya siham. Untuk berapa orang ini? 6. Nah, ini kalau kita lihat secara ini 4 ya. Tetapi lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Jadi lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Jadi satu anak laki-laki ibn dikali 2. Di sini ada berapa anak laki-laki? 2, berarti kali 2 4. Tambah 2 anak perempuan, berarti 6. Jadi dalam masalah ini kita punya 6 ada durus ya. Kalau kita ada, jadi ini dianggap 6 kepala. Jadi 3 ini mau dibagi untuk 6 kepala. Jadi apanya kaidahnya itu atau apa sih istilahnya? Rumusnya kita tulis siham di atas. Jadi siham berapa? 3 berapa kepala? 6. Oke, 6 kepala. Ini 3 kita masukkan jadi siham. Kemudian ada durusnya berapa? 1, 2 ya. Ini 2 ibn itu dikali 2. Ini sihamnya ada durusnya jadi 6. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Kemudian kita sederhanakan dulu sebelum kita naikkan. Ini bisa disederhanakan tidak? Tidak 3/6. Bisa berapa? 1/2 ya. Masing-masing dibagi 3. Jadi sederhanakan. Jadi 1/2. Oke, jelas ya? Jadi 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Yang mana kita naikkan ke atas? Nah, ada durus ini. Ada durus ini. Ada durus ini ya kita naikkan ke atas. Jadi ada durus naik ke atas, juz'us saham ya, kali 2. Oke. Kemudian 2 ini kita kalikan ke semua ke bawahnya, ke asal masalah, kemudian ke siham semuanya. Jadi 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 1? 2. Kemudian 2 kali 3 berapa? 6. Langsung kita bagi 6. 6 itu untuk mereka ini dan intinya laki-laki dapat 2 bagian. Jadi 2, 2, 1, 1. Jelas? Ada pertanyaan? Bingung? Oke, lanjut saudara. Bagi 3-nya gimana dapat? Bagi 3-nya. Ini matematika SD ya. Matematika SD. Penyederhanaan pecahan. Jadi ya disederhanakan. Enggak bisa apa. Nah, intinya kalau kita lihat ini semuanya masih bisa disederhanakan, masih bisa di angka lebih kecil, kita sederhanakan. Contohnya ini 3 dan 6. Dan masing-masing itu bisa dibagi 3. Ya, makanya kita bagi 3. Jadi ini bagi 3 1, bagi 3 2. Kalau masih 1/2 masih bisa disederhanakan lagi, tapi ini sudah mentok, sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Oke. Jelas di sini? Jelas Ustaz ya? Jelas? Kita berikan contoh ya, tadribnya. Jadi ini miqdarul hissah 1. Oke, tadrib aja. Oke, zaujah arba'u banat, akhun li'ab dan jaddah. Sampai sana tadi Ustaz Husnul ya. Zaujah berapa? Zaujah 1/8. 1/8 karena ada anak. Ada anak. Arba'u banat. Banat 2/3. 2/3. Akhli baki Oke. maju. Yakin jaddah itu mahjub kalau ada aja. Kalau nggak ada dia tetap dapat 1/6 ya, 1/6. Jadi asal masalah berapa, Ustaz? 24. 24. 3 intinya kita 16 kita cepat aja ya. Nah, ini apakah harus ada tasya atau enggak? Kita lihat. Yang mana yang berjamaah 4 ya, ada durus. 16 bisa bagi 4 enggak? Bisa kan? Berarti ini enggak perlu tasya. Kalau langsung ini enggak perlu tasya, langsung aja dibagi masing-masing 24, 3, 16 ya. 16 masing-masing dapat 4, ini 1, ini 4. Oke. Jelas ya? Jadi ini enggak perlu ada tasyahnya. Kemudian kita ditambah ya? Atau adif bintain, tambah 2 orang anak perempuan. Nah, jadi 6 banat. Ustaz Tarik.
Sama ya, sama seperti 1/8, 2/3 ya, sama semuanya. Nah, kita mau tas ya. Ini 16 bisa dibagi 6 nggak? Bisa kan? Jadi nggak bisa. Jadi bakal jadi pecahan desimal dia. Oke. Jadi tadi rumusnya bagaimana? Siham naik ke atas, siham per adurus. Berarti berapa sihamnya? 16 bagi 6. Ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Masih bisa dibagi 2 ya. Masih bisa bagi 2 kan? Semuanya masing-masing bisa dibagi 2, atas dan bawah. Jadi bagi 2, jadi 8/3. Oke, kita usut. Ini masih bisa dibagi? Masih bisa disederhanakan? Nggak bisa. Jadi kita ambil naik yang mana? Ada terusnya ya, yang bawahnya ini. Kita naikkan ke atas. 3 naik ke atas. Oke, jadi 3 kali 20 berapa? 72 ya. 72. 3 kali 3? 9. 3 kali 16? 48. Oke. 48 langsung kita bagi 6 ya. 48 pasti sudah bisa terbagi 6. Hasilnya satu orang dapat 8 bagian. Oke. Kemudian 3 kali 1 3, 3 kali 4 12. Oke. Jelas ya? Asal masa tetap ini tasheh namanya, atau bisa kita sebut dalam masa farid al-masah. Ini asul masalah, ini al-masah. Jadi yang asul masalah yang udah tertashehkan jadi menjadi masah. Ini masih simpel karena masih cuma satu aja yang nggak bisa dibagi ya, yang inkisar. Ini disebut inkisar ya. Ini disebut inkisar karena ini apa? Pecahan atau pecah. Jadi bukan menjadi angka bulat lagi. Oke, sampai sini jelas? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan sini? Berarti tasnya itu sesuai inkisar yang ada atau satu-satu? Sesuai inkisar yang ada. Kalau ada inkisar baru kita ada tas. Kalau nggak ada inkisar seperti ini contohnya, 16 bisa dibagi 4, masih angka bulat, hasilnya 4, maka nggak perlu ada tas. Ini kan kalau 16 dibagi 6 pasti ada pecahan. Jadi dapat berapa itu? Berapa? 2,6 ya. 2,666. 2,66. Jadi itu pecahan desimal, kita harus sederhana atas C. Oke, lanjut atau lanjut ya? Ada pertanyaan? Oke, kita cari. Oke. Kalau sekarang kita ini ihdhif al-banat, kemudian adif al-akhliab ya. Jadi kita hapus banatnya, kemudian kita tambah 1 akhliab. Berapa? 1/4 ya. Karena nggak ada anak. Ada yang mau ini? Oke, nggak ada anak. Akun liab sama akun liab jadi baki. Oke, jaddah 1/6 ya. 1/6. Oke. Jadi asal masalah berapa? 12. 3 bagi 4 Oke. Jadi ini bisa nggak 7 dibagi? Ada lurus berapa? 2. Bisa nggak 7 dibagi 2? Ya bisa, tapi bakal jadi inkisar ya. Ada jadi pecahan 3,5. Jadi kita nggak mau ada desimal, ada koma-koma, makanya kita ada tasnya. Jadi rumusnya apa? Siham bagiannya dibagi adad urus, dibagi per kepala. Berarti 7/2 ya. Ini masih bisa disederhanakan atau sudah mentok ya? Dua-duanya sudah menjadi angka prima. Jadi kita naikkan yang mana? 2 atau 7? 2 ya. 2. Jadi 2 kali 12 berapa? 24 ya. 2 kali 3 6, 2 kali 7 berapa? 14. Yang 14 langsung kita bagi masing-masing 7. 2 kali 2 4. Oke, jelas ya? Kita coba lagi lanjut. Oke. Zauj khamsu banat akh syaqiq. Zauj punya anak 1/4. 1/4. Yang banyak 2/3. 2/3. Bisa. Oke. Asal masalah berapa? 12. 12, yang 3, yang 8. Kemudian 1. Sisanya 1. yakin ada sisa? Ada sisa, betul. Oke, ada. Jadi ini khamsu banat bisa nggak dibagi 5? 8 bagi 5? Nggak bisa. Jadi
kaidahnya apa? Rumusnya 8/5. 8/5 masih bisa disederhanakan? Nggak bisa? Ya udah, jadi kita langsung naikkan angka 5-nya. 5 kali 12, 60. 5 kali 3, 15. 5 kali ini 40. Setiap orang dapat 8 ya. 40 dibagi 8 ya. Dibagi 5, masing-masing dapat 8. 12 dikali 1, 5 kali 1 jadi 5. Oke, jelas? Lanjut ya. Zauj. Zauj khams banat ini sama tapi ditambah ya. Zaujah. Ija'al zaujah zaujah. Oke, kita rubah zaujnya menjadi zaujah. Wa adif lil masad. Tambahkan 1/8 set. Oke, 1/8. 2/3 set. 1/3. Baki set. Oke. 1/6. 1/6. Oke. Jadi semasa berapa? 24. 24. 6. Tiga. Berapa? Ya, udah malam. Gitu kan 12. Oke, kita cepat aja. Ya. Oke ya. Jadi ini yang mana, apakah ada inkisar? Ada 16/5 ya. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Sudah bisa. 5 sudah angka prima. Jadi kita naikkan yang mana? 5. 5. Jadi 5 kali 24 120, 5 kali 3 15, 5 kali 16 80. 80 bagi 5 ya? 16 ya, masing-masing dapat 16. 5 kali 1 5, 5 kali 4 20. Oke. Lanjut. Oke. Udah habis. Nah, itu simpel. Kenapa? Karena cuma satu yang inkisarnya, cuma satu yang menjadi desimal. Bagaimana kalau lebih? Nah ya. Next level ya. Mu'alaq inkisar ala aktar min fariq. Karena lebih dari satu fariq yang mendapatkan inkisar. Fariq itu ini fariq. Satu fariq ya. Oke. Jadi sebelumnya kan cuma satu yang kita inkisar. Sekarang bagaimana kalau dua? Contohnya zaujatain ya. Wa ibn wa bint. Zaujatain siapa yang mau selesaikan? Zaujah 1/8 dua-duanya. Oke. Ibn bin Baki. Baki, oke. Jadi sama-sama berapa? 8 1 7. Oke. Jadi ini dalam masalah ini 1 nggak bisa dibagi 2, ya kan? Jadi 0,5. 7 nggak bisa dibagi berapa orang ini? 2, tapi jadi 3 ya. Ini ibn dikali 2 ya. 7 juga nggak bisa dibagi 3. Oke. Jadi gimana caranya? Kita sederhanakan dulu. Sama seperti tadi. Yang satu ini jadi 1/2. Kemudian ini 7/3. Oke. Sama kayak tadi, kita sederhanakan dulu. Ya, sederhanakan 7/3, 1/2 disederhanakan. Tapi ini masih bisa disederhanakan? Udah nggak bisa, ini udah nggak bisa, ini udah nggak bisa. Jadi kita kumpulkan 3 dan 2. Jadi dan 2 kita kumpulkan. Kemudian kita ambil ini 2-nya, ambil 3. Ini namanya al-mutsbatat ya. Jadi 2 dan 3. Kemudian kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3. Udah tahu ya cara cari KPK? Insya Allah udah tahu. Intinya kalau kami pelajari ada masa an-nisabul arba, tapi kalau kita jelasin nisabul arba agak lama. Intinya kita cari KPK dari 2 dan 3 ini. Berapa hasilnya? 6 ya. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi intinya dia dapat 6. Kalau ini 6 ini yang naik ke atas ya. Lihat ini namanya juz'us saham. Yang di atas ini juz'us saham. Untuk buat tasawuf namanya juz'us saham. Mana? Istilahnya ini adadul ru'us. Adadul ru'us. Ya, adadul ru'us. Kita naik. Jadi 6 kali 8 berapa? 48. 6 kali 1 berapa? 6 ya. Intasih 6. Kemudian 6 42. Baru kita bagi masing-masing. 6 ini untuk dibagi 2 48, 6 dibagi 2 3. Kemudian 42 dibagi 3. Dibagi 3 dulu. Berapa hasilnya? 14 ya. 14 buat bint, kemudian sisanya buat 28 14. Jadi gitu cara gampangnya. Jadi bagi 3, satunya dibagi bint. Oke, jelas?
Kalau ada duitnya kayak gampang. Hah? Oke, jadi kalau sudah begini, baru kita bisa bagikan hartanya. Bagaimana cara bagi hartanya? Kalau contohnya duit 1 miliar ya. 1 miliar dibagi 48. Ya, oke. Oke. Jadi gimana? 1 miliar ya. Oke, 1 juta real ya. 1 juta real. Ya, 1 juta real ya. 6 aja. Dibagi 48. 20,833. Oke, udah ulang. Oke, simpan itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan punyanya zaujah? Dikali 3. 1 zaujah. Kali 3 coba. 20 ini kali 3 ya? Ya, dikali 3. Jadi gue yang 62.500. Berarti 62.000 real. 62,62.500 real. Gimana? Duitnya 1 juta. 1 juta real kan? Oke. Oke. Duitnya berapa tadi? 1 juta real. Kemudian 1 juta bagi 48 berapa? 20,833. 833 ya? Iya. Berarti 20.000 real. Ini 1 saham. 1 saham sedangkan zaujah punya setiap 3 saham. Jadi ini masing-masing dikali masing-masing saham mereka. Dikali saham. Baru dapat hasilnya, berapa bagiannya. Jadi kalau antum punya 1 juta real, punya 2 istri, punya 1 orang anak, 1 orang laki-laki, 1 perempuan, maka kalau istri berapa tadi? Dapat berapa? 62.500 real. Masing-masing istri. Oke. Jadi anak berapa? Berarti anak ditambah. Anak banyak dia. Ibn berapa? Dikali 28? 583 333. 583 333. 333. Oke, jadi hampir lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah harta untuk Ibn. Al-Bins setengahnya ini pokoknya. Sekitar berapa? 29 1 ya. Kayak gitu. 666. 666. Ini untuk anak. Kalau untuk punya 1 juta real, ini buat anak laki-laki, ini anak perempuan, ini untuk istri-istri dikit. Karena dia itu sebenarnya 1/8 dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Jadi 1/16 jadinya. Oke. Jelas ya? Atau pertanyaan? Kayak ada yang ganjil ya ini. Yang mana? Yang saham terakhirnya Ibn sama Bin. Oke. Saham terakhirnya Ibn dan Bins. Apa yang ganjal? Kayak misalkan Ibn ada 2 kan? Itu 28 dibagi 2. Enggak, Ibn-nya 1. 1. Dia dikali ada ru'us. Karena lidzakari itu hadilun sayang. Ya, 1 Ibn. 1 Ibn ya. Oke. Untuk harta warisan yang bukan materi, maksudnya Oh ya. Ya, sawah contohnya kan, sawah, mobil, rumah. Karena dia banyak. Oh ya. Jadi tetap sama hasilnya. Masing-masing ini jadi saham. Jadi itu tetap jadi saham. Imam mereka, contohnya perusahaan ya. Kalau dia jadi perusahaan, ini dapat 3/48, 3/48 persenan saham. Jadi begitu juga sawah, dia dapat segitu juga bagiannya. Oke. Enggak itu ya. Jadi paling gampangnya diuangkan. Kalau mau diuangkan bisa. Hasilnya berapa tetap seperti bagian ini. Tapi kan biasanya kan nggak mau, biar aja. Oke, si Bins Ibn beli bagiannya Bins, beli bagiannya bisa. Ntar punyanya Ibn semuanya, sawahnya. Nyusui. Oh, iya, bayar sisanya. Jadi contohnya mobil kan, mobil kalau dijual jadi murah, mending saya beli bagian kamu. Jadi intinya itu menjadi milkun musya atau milkun musyarak di milik bersama. Mau dijual kemudian apa itu terserah. Ya, intinya nanti sesuai kesepakatan aja. Kalau buntu, ya pasti dijual ujung-ujungnya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Lanjut, kita tadrib lagi ya. Kalau Oke, zauj thalatha ikhwa li wa khamsu akhawat syaqiqah. Kamu mau menyelesaikan? Oke. Mas Fikri, Zaud
ada setengah, Setengah. kemudian sepertiga, Bertiga. misalnya bagi Ini baki. Asal masalah ada berapa? 6, 6. Ini 3, 1, 1, 2, 1. Oke. Jadi yang nggak bisa dibagi 2 ya. Ini 2 nggak bisa dibagi 3. Kemudian 1 nggak bisa dibagi berapa ini? 6. 7. Ini 5. Kemudian aksyaki dikali 2. Jadi 7. Oke. Ya. Jadi 2/3. Kemudian 1/7. Disederhanakan dulu kalau bisa disederhanakan. 2/3 masih bisa disederhanakan? Nggak bisa. 1/7 bisa disederhanakan? Nggak bisa. Oke, kita ambil 3 dan 7. Naik ke atas. Karena itu 3 dan 7 KPK-nya 21. 21 langsung naik ke atas. 21 kali 6? 126 ya. 120. 21 kali 3? 63. 21 kali 42. 42 bagi 3 ya. Jadi masing-masing 14. Kemudian 21 bagi kali 1, 21, langsung dibagi 7 ya. 7 itu untuk 3 ukhtun syakikoh, 3 kali 5, 15, kemudian ini 6. 3 kali 5, 6. Ada pertanyaan? 21 bagi 7. Ya, jadi 21 bagi 7 dulu, ya kan? Karena mereka 7 orang. Berarti 3. 3 kali ukhtun syakikoh 15. Oke kan? Ini 2 orang, berarti 3 kali 2, 6. Ini hitung-hitung aja, hitung-hitung sederhana sebenarnya ya. Oke, lanjut. Kalau aplikasi bagi waris sudah canggih belum? Iya, bisa sebenarnya. Ada. Tapi kadang error kan. Tapi ya itu kadang error, kadang salah. Misalnya itu ChatGPT saya bertanya, mak salah-salah juga. Enggak, tapi kita kalau tanya bagikan sesuai syariat, salah-salah mereka. Kacau. Ya. Oke. Oke, kita coba tertib lagi. Oke, halakan zaujatain wa bint ibn wa thalathu jaddat wa mu'tiqah. Dua zaujah ada bint dapat seperlapan, oke. bint 1/2 Per 2 bintul ibn 1/6 ya, takbilatan li thulutsain. Atau jadad juga enggak ada 1/6, mu'tiqah baki ya. Mu'tiqah baki. Jadi kita langsung aja 3, 12, 4, 4 dan 1. Kita lihat yang mana yang harus dibagi. Ada 2. Ini enggak bisa dibagi. Oke, kita tulis 3/2. 4 bisa dibagi 2? Bisa, berarti enggak pertulis. 4 bisa bagi 3? Enggak bisa. Nah, kita tulis 4, 3. Oke. Jadi kita kumpulkan 2 dan 3. Berarti KPK-nya 6. Jadi kita kali 6 kali 24, 144. 6 kali 3, 24. 6, iya, kali 18. Masing-masing karena 2 zaujah, bagi masing-masing 9. Oke, 6 kali 12, 72 sendiri mereka. Nah, 6 kali 4, 24. Likulin 12 ya. Nah, ini 6 kali 4 berapa? 24 ya. Dibagi 24 dibagi 3, 8. 1 mu'tiqah 6. Oke. Jelas, ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Mana? Masih bingung Ustaz Afkar? Oh ya, 1 juta. Oke. 1 juta juga. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, masih ada. Halakan arba'i zaujat. Oh, ini Masya Allah ya. Wa arba'u banat wa jaddatain. Wa ibn wa arba'u banat wa jaddatain. Siapa yang mau selesaikan? Kopi. Oke, Ustaz, tafadhal. 1/8. Oke. Berarti bagi Oke, ya, Bang. 1/6. Asal masalah berapa? Masalah 24. 24. Oke. Ini 3. 3. Ini 1/6 berapa? 1/6. 4. Sisanya berapa? 17. 17. Oke. Jadi kita mau lihat apa yang mana yang ada inkisarnya. Ini 3 dan
3, 4 enggak bisa. Jadi kita tulis 3 dan 4. Ini 17 dan berapa itu? 6. Itu inkisar atau tidak? Ya, 17 enggak bisa bagi 3, tulis 7. 6. 4 dan 2. Ini enggak ada masalah. Jadi kita cari KPK dari 4 dan 6 ya. 4 dan 6 KPK-nya 12 ya. Oke. Ya, jadi kali 288, 12 bagi 3 kali 3 6, masing-masing dapat 9. Kemudian ini biasanya bingung, 17, 12 kali 17 ya. 12 kali 17 berapa? Oke, berapa? 204 ya. Nah, oh. Enggak mau. Ini dibagi enggak dibagi? Ada mana ya? Udah. Mana tadi? 204. Oke, 204 dibagi berapa ini? 6 orang. Nah, 204 bagi 6 berapa, Ustaz? Bagi 6, 34. Oke. Nah, 34 ini kita iya. 34 kali 4 itu untuk banat, kemudian 34 kali 2 juga itu untuk laki-laki. 34 kali 2 70 68 ya. 68 itu untuk laki-laki sendiri. 68 bagi laki-laki. Woi. Oke. 68 ya. Kemudian 34 kali 4 tadi berapa? Ya, oke. Itu intinya itu. Kemudian dibagi 4 ya. 1 jadi hasilnya 34 untuk. Intinya pasti perempuan itu dapat setengah dari bagian laki-laki. 68 bagi 2 pasti dapat hasilnya 34. Kalau salah itu berarti salah itu. Intinya lidzakari itu hadzil unsayain. Kemudian 12 kali 4 berapa? 48 ya. 48 setiap orang, karena 2 orang langsung 24. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Bisa ada contoh lagi. Zaujatain wa akhun wa ukhtan syaqiqah wa Ustaz siapa? Ustaz Muhib. Berapa zaujatain? Berempat. Akhun dan ukhtun syaqiqah. Dia ada asobahnya, ada akhun syaqiq. Jadi dia baki, betul. Intinya dia baki dan dapat 1/6 karena ta'adudul ikhwan. Semasa berapa? 12, ini 3, kemudian 1/6-nya 2, sisanya 7. Jadi ada 2 inkisar sini ya. 3 nggak bisa dibagi 2 dan 7 nggak bisa dibagi 4 ya. 3 nggak bisa dibagi 2 dan 7 nggak bisa dibagi 4. Nah, ini KPK 2 dan 4 KPK-nya berapa? Kira-kira? Ini 4 ya. 4. Karena 4 bisa dibagi 2. Intinya gitulah. Mencari KPK 2 dan 4. 4 kali 12 48, 4 kali 3 12, masing-masing dapat 6. 4 kali 7 28. 28 intinya bagi 4 ya. Oke. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. Oke. Masih ada pertanyaan? Jelas? Tadi itu 204 itu dari mana, Ustaz? Yang mana? Yang tadi yang ambil kanan ini. Oh, yang ini. Ya. 204 ini. 12 kali 17. Ya. Bagi 17. Jadi bagaimana cara membagi hasil hartanya? Jadi 1 juta real tadi dibagi 48. Itu masing-masing dapat 1 saham, dikali masing-masing sahamnya berapa? Ini 6 saham, 14 saham, 7 saham, dan 8 saham. Itu sihamnya, saham atau siham. Masing-masing punya sahamnya masing-masing. Oke. Oh, masih ada tadribat. Oke, Ustaz Afkar, Zauj, Arwah Jadat. Zauj dapat 1/4 karena ada benar.
Jadat itu nggak ada sebenarnya baki. Oke. Semua-semuanya 12. 3 Apa? 7. Jadi di sini juga sama ya. Ini ada 2 nggak bisa dibagi 4, tulis 2, 4. Ini 7 nggak bisa dibagi berapa ini? Abna berapa itu? 14 ya? Saya tulis 14. Ini masih bisa disederhanakan? Masih ya. 2/4 bisa disederhanakan jadi setengah 1/2. Ini 1/7. Jadi 1/2 ya. 1/2. Ini masing-masing sama. KPK dari 2 kalau sama berarti langsung aja 2. Kali 2. Oke, 12 kali 24, 2 kali ini 6, 2 kali 2, 4 masing-masing dapat 1. Kemudian 2 kali 7, 14 ya. 14, 10-nya buat abna, kemudian 4-nya untuk banat. Intinya masing-masing pasti lidzakari mithlu hadzil unsayain. Oke, ada pertanyaan atau ada yang bingung? Udah lapar? Oke, teh. Satu lagi ya. Zaujat, ini jadat. 4 zaujat. Siapa? Lanjut. 1/8. 1/8. 6 banat 1/2. Nih, saya yakin. 2/3. 2/3. 2/3 1/6. 1/6. 5 amam baki. Oke. Terus masalah berapa? Masalah 24. Nah. 3. 24. Kemudian kita cepat aja. 16. Nah, itulah. Oke, di sini ada berapa ingkisar? Ada 4 ingkisar kan ya? Ini kompleks ya? Sama, intinya sama. Ini nggak bisa dibagi 3/4, ya tulis. Ini nggak bisa dibagi 16, nggak bisa dibagi juga. Tapi ini bisa sederhanakan. Jadi sederhanakan dulu, masing-masing bagi 2 ya. 8/3 ya. Kemudian ini juga jadat, nggak bisa 4/3. Kemudian ini 1/5. Oke, kalau ada yang sama, kita hapus aja 1. Jadi kita punya 3, 4, dan 5. Kita cari KPK-nya. 3, 4, dan 5. Intinya KPK-nya adalah 60. Ya. 60 kali ini 24, 1000. Intinya dan halumma jarrah ya. Oke. 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 Oh, masih ada ya? Pikir udah habis. Oke, kita terakhir kayaknya ya. 2 terakhir ya. Zauj nis Yes. 3 tulus baki. Oke, langsung masalah 6, 3, 2, 1. Oke, ini tidak bisa dibagi 2 ya. Ini ya. Iya, 2 dibagi 3, kemudian ini juga nggak bisa, ini 1/7. Ini 3 dan 7, KPK-nya 21, langsung aja kali, dan selesaikan ya. Oke, terakhir. 1/8. Setengah. Sudus. 1/6. Baki. Oke, 24. Oke, berapa ingkisar ini? Ini nggak bisa ingkisar 1. Kemudian ini bisa dibagi, ini bisa 326. Oke, lanjut dan gitu. Intinya gitu cara ngerjain ingkisar ya, tasih ingkisar. Ada pertanyaan? Billahi taufiq ya. Ada pertanyaan? Ya? Sudah paham ya cara menyelesaikan ingkisar? Kalau cuma 1 ya langsung aja naik, kalau 2 kita cari KPK dari yang di bawahnya ini. Kalau di sini biasanya cara mencari KPK di Arab itu kita ada istilah nisbul arba. Masih ada waktu kalau nggak ada pertanyaan. Nggak usah dihapus lagi. Sudah disuruh makan kayaknya. Jadi nggak cukup waktu. Nggak usah kayaknya. Nanti aja. Intinya cara mencari KPK kita belajar di sini itu bisa lebih mudah sebenarnya. Okay. Enggak cukup ya. Enggak. Intinya cari KPK. Ada aplikasi pencari KPK GCC apa itu istilahnya tadi itu? GCC. Itu bahasa Inggris itu GCC. Ada aplikasinya kalau mau mencari KPK. Aplikasi. Mana itu? Sejauh.
Nah, ini MMB. Nah, ini bahasa Arab ini. Ini istilahnya al-mudha'af al-mushtarak al-basit. Bahasa Arab. Tapi kayaknya GCD, LCM, GCD apa gitu. Intinya bahasa ada aplikasinya untuk mencari FPB dan KPK. Oke, pertanyaan? Gampang ya? Gampang insya Allah. Intinya tinggal cari-cari aja. Pakai kalkulator kalau nggak bisa. Makanya biasanya kalau ujian faraid kedua dan ketiga itu diperbolehkan kita membawa kalkulator. Tapi rata-rata soalnya nggak perlu pakai kalkulator untuk menjawab. Oke. Pertanyaan? Ya. Kalau misal ahli waris itu dapat surat wasiat misalnya Ya. untuk ngasih misalnya yang mayatnya sebelum meninggal pengen ngasih ya beberapa jumlah uang ke ahli waris padahal itu berarti dapat double. Ya. Jadi yang pertama untuk wasiat ya, masalah wasiat hukum asalnya itu wasiat nggak boleh kepada ahli waris yang mewarisi ya. Yang ahli waris itu nggak boleh. Kapan boleh? Kalau ahli warisnya menyetujui. Kalau ahli waris yang lain menyetujui, maka baru dibagi. Ada hitung-hitungannya juga, tapi kalau intinya sesuai keinginan ahli waris, karena itu adalah haknya ahli waris, bukan haknya si mayit. Kalau kita berikan wasiat ke yang nggak mewarisi, contohnya yang mahjub itu boleh ya. Tapi maksimal berapa? 1/3. Maksimal 1/3. Kalau lebih dari 1/3, kembali lagi ke ahli waris. Apakah ahli warisnya ridho atau enggak? Kalau ridho, ada contohnya yang sebagian ridho, maka bagiannya yang ridho aja dibagi. Yang enggak ridho, enggak dibagi. Yang enggak ridho, tetap diberikan hak penuhnya. Kalau enggak ridho semua, berarti maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Kalau batas ahli warisan dibagikan itu apa? Itu sebenarnya lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kadang itu warisan nggak bisa langsung dibagi kan? Nggak bisa langsung dibagi karena beberapa hal, contohnya masih ada janin ya, meninggal, contohnya sang suami, si istri masih hamil, masih ada anaknya. Kita nggak tahu anaknya ini laki-laki atau perempuan atau apa. Itu masuk ke fikih. Ada juga nanti ini kita bahas kalau ada janin, al-hamil. Kalau mazhab Malikiyah yang paling ini nggak boleh dibagi warisannya sampai anaknya ini lahir atau gugur ya. Guguran ketahuan ini anak laki-laki atau anak perempuan atau. Tapi mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain membolehkan dihitung ini janinnya. Kalau dia laki-laki bagaimana berapa hartanya, perempuan bagaimana, nanti diberikan kumpulkan jamiah. Ada juga masalah lain, contohnya belum meninggal si mayit, meninggal kemudian tetapi belum dibagi harta kepada ahli warisnya. Kemudian salah satu ahli waris zauj contohnya meninggal lagi. Itu ada juga, itu namanya munasakhat. Munasakhat. Itu ada juga. Jadi masih banyak bab-bab masail, tapi inilah masail yang paling penting ya. Masail yang paling penting kita pelajari berapa bagian-bagian mereka dan bagaimana tasih dan inkisar. Adapun janin, kemudian mafqud contohnya ada hilang. Ada juga masalah apa? Mafqud ada juga, ada istilahnya al-gharqa wal hadma ya. Jadi meninggal dalam kecelakaan ya. Tenggelam atau intinya nggak ditahu yang mana meninggal duluan. Meninggal satu keluarga karena bom atau apalah. Itu bagaimana pembagiannya itu di bab-bab selanjutnya. Kalau dia bilang saya ini punya harta sekian atau paket lah, dan itu nggak saya mau wariskan, itu mau saya wakafkan gitu, tapi belum sempat diwakafkan, baru intention aja, baru niat aja gitu. Alam itu balik hukum wakaf, apakah wakafnya itu najis atau enggak najis, ada syarat-syaratnya juga. Nah, kalau cuma niat apakah itu ada, Allah alam apakah ada khilaf di antara ulama. Saya juga udah lama enggak merujuk bab wakaf, tapi kita lihat lagi apakah wakafnya itu najis atau enggak. Maksudnya sah atau enggak wakafnya. Karena kalau enggak sah berarti itu enggak terjadi wakafnya, kalau sah berarti terbagikan, maksudnya harus diserahkan juga. Jadi enggak masuk ke warisan jadi. Wallahu alam, kalau wakaf kayaknya enggak ada maksimal. Kecuali kalau dia mengatakan mewasiatkan wakaf ya. Kalau saya meninggal, berikan hartaku ini, saya wakafkan ke yayasan ini, yayasan itu, ke pondok ini, ke masjid ini. Kalau itu masuk ke wasiat berarti maksimal 1/3. Tapi kalau dia memang sudah mewakafkan sejak hidup, maka itu hukumnya kita disisihkan gitu ya. Ya, kita. Ya, soalnya ini kayak sepatu anak.
hartanya tuh yang paling mahal. Pokoknya nggak saya waris, mau saya buat bekal di akhirat, saya mau Iya. wakafkan. Tapi belum sampai mau wakafkan, beliau meninggal dunia gitu. Ustaz ucapan berarti. Ini sempat disampaikan. Itu Allah alam, apakah balik lagi ke ini ke qadha penghakiman, apakah itu wakafnya najis atau enggak najis itu. Oke, apakah itu juga wakafnya termasuk wasiat, itu kita harus kaji ulang dulu. Kalau boleh tahu, tentu ketika mengalami, mungkin di Indo itu pernah bagi kayak gini juga? Belum. Ana selama ini belum pernah pulang membagi-bagi waris, belum. Masih di sini. Jadi makanya makanya Anda juga belum tahu hukum waris secara negara kita bagaimana. Harta gono gini saya juga belum pelajari. Di sini belajar warisan di sini di Mansefer di sini semuanya. Jadi waktu corona ya, Anda ikuti doro online itu 3 bulan, kemudian ikuti lagi doro lanjutannya, kemudian dapatin masalah teori-teori di kelas. Ya. Faraid 1, Faraid 2, Faraid 3 itu full teori. Tapi kalau daurah yang Anda ikuti itu memang full tatbik. Teori itu nggak terlalu banyak, intinya kita paham sedikit, bagi-bagi cara bagi pembagiannya, hitung-hitungannya. Tapi walaupun daurahnya online, tetap ini harus berat ya, lumayan berat karena Mesir-Mesirnya orang Mesir. Dan antum tahu lah, dosen-dosen kalau Mesir lah. Soal-soalnya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Misalnya kita kan udah tahu berbagai macam pembagian Ya. Tahu berbagai macam pembagian ini yang ada fard, asabah dan sebagainya. Tapi seandainya para ahli waris itu bersepakat semuanya, memang termaktub dalam hukum faraid ini, mereka semua bersepakat untuk membaginya tidak berdasarkan hukum yang ada. Furut-furutnya misalnya ya dengan adat lah. Tapi mereka semuanya bersepakat, semuanya ridho dan kadang kan biasanya ada beberapa aset yang agak susah kalau emang dibagi berapa itu, kayak rumah ya udah kasih ini aja semua, tanah ini kasih yang ini semua. Itu kalau misalnya semua ridho, itu sah menurut syariat. Iya, kalau semuanya ridho maka sah, karena itu adalah haknya ahli waris. Jadi bagaimanapun ahli waris ingin membuat kesepakatan, maka selama mereka sepakat, masing-masing ridho, nggak ada yang ini mengingkari, maka sah saja. Intinya semuanya ridho. Kalau misalnya ada yang satu nggak ridho, maka yang nggak ridho ini kita berikan hak penuhnya aja. Kemudian yang selebihnya masing-masing sesuai kesepakatan. Terus yang terkaitan dengan maksimal pembagian itu kan kadang nilainya agak bertambah. Ya, nggak masalah. Karena ini adalah haknya ahli waris. Ini semuanya milik ahli waris. Ya. Jadi ahli waris mau mereka bersepakat dengan bagaimanapun itu, selama mereka sepakat saling ridho, nggak ada karena biasanya terpaksa ya. Intinya nggak merasa terpaksa, nggak masalah. Kecuali kalau ada yang merasa terpaksa, nggak ridho, baru diberikan hak penuhnya berapa, baru dibagi yang lain sesuai kesepakatan. Nggak masalah. Apalagi kan sesama saudara ya, saudara saling ini beda ya. Islamnya dibagi dulu, baru ya. Nanti ridho pangganya. Iya. Musyawarah gitu ya. Iya betul, musyawarah betul. Tapi kan biasanya di Indo kan ya nggak enakan gitu menjaga silaturahim ya, sama-sama ridho. Tapi intinya kalau ada yang nggak sepakat, kita harus berikan hak penuhnya sesuai syariat. Ada yang katakan? Tafadhol. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Karena mau nanya, Ustaz. Ke bab mawani oleh iris yang terhalang mendapatkan warisan. Di antaranya adalah perlawanan agama, pembunuhan. Mana suara? Anak ulang ya. Mau tanya di bab mawani oleh iris. Kan sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan itu antaranya perlainan agama, kemudian pembunuhan, mati secara bersama atau perbudakan. Yang anak tanyakan, Ustaz, jikalau si mayit ini meninggal ya, kemudian meninggalkan ahli waris yang tidak atau berbeda agamanya, Ustaz. Ini dikemanakan hartanya, sedangkan di masa hidupnya beliau tidak meninggalkan wasiat.
Nah, sedangkan pas meninggal, si ahli waris yang seharusnya tidak mendapatkan warisan tersebut, dia meminta haknya menurut negara. Kan dia tetap mendapatkan kan menurut negara. Terima kasih. Oh ya. Jadi mawani'ul irs ada dibahas ya. Ada 3 sebenarnya yang muttafaq ya. Ada ar-riq kalau dia budak hamba sahaya, al-qatl kalau dia membunuh si mayit, wa ikhtilafuddin kalau dia berbeda agama dengan si mayit. Kalau disebut tadi yang keempat, kalau mati bersamaan itu bisa masuk ke bab ini ya, bab al-hadma wal gharqah. Karena memang jumhur ulama enggak membagikan kalau mati bersamaan atau enggak diketahui siapa yang mati duluan ya. Atau kebakaran atau tenggelam atau la qadarullah, intinya gitulah. Intinya enggak saling mewarisi. Kemudian kalau dia enggak meninggalkan wasiat dan hanya satu-satunya. Jadi sebenarnya ada maratibul warathah ya. Kalau dalam Islam itu maratibul warathah naik ke sini dari ashabul furud. Enggak tahu kita ada slide-nya enggak di sini. Enggak, jadi ashabul warathah ke ashabul furud dulu baru ke ashabah. Kalau enggak ada mereka, enggak ada ashabul furud, enggak ada ashabahnya, baru dzawil arham. Dzawil arham itu siapa? Contohnya cucu ya atau tante yang atau contohnya jaddatun fasid atau jaddun fasid atau jaddun ghair. Intinya yang kerabat terdekat ya. Kerabat terdekat dulu. Kemudian kalau enggak ada masuk ke baitul mal sebenarnya. Masuk ke baitul mal. Bisa gitu, bisa basnas dan yang lainnya. Tapi itu masalahnya kalau kita di Indonesia kan, ini kan kita sedang membahas secara syariat ya, hukum syariat yang secara Islam, bagaimana pembagian dalam Islam. Tapi itu beda lagi kalau kita pembagian sejarah negara. Nah itu wallahu alam, Anda nggak bisa jawab bagaimana kalau di Indonesia, karena Anda juga belum pelajari bagaimana hukum waris secara negara kita, harta gonogini gini, bagaimana syarat-syaratnya, Anda kurang pahami. Tapi memang kalau dalam Islam ada maratibul warathah. Kalau bisa saya tampilkan slide-nya dulu. Ya. Ada perbedaan khilaf juga di ulama itu. Jaddatun fasidah. Itu jaddun yang enggak mewarisi karena ada bukan ada karena tapi karena dia melewati perantara yang tidak mewarisi. Ada slide-nya dulu. Mana ya? Baru. Enggak ada deh. Anda lupa juga slide-nya. Intinya ada masuk ke baitul mal, masuk ke yang lain. Kalau pembagian dalam Indonesia itu Anda juga kurang paham. Ya wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada ya, udah hampir jam 10 ya. Udah malam. Kita tutup ya. Pertemuan kali ini. Nah, insyaallah kalau ada kesempatan kita mungkin ada bisa daurah selanjutnya untuk membahas bab-bab selanjutnya yang lain. Insyaallah nantilah kita. Tapi kalau antum ini bisa ikuti daurah juga secara online yang daurah yang Anda ikuti itu namanya Daurah Az-Zulaibani. Daurah Az-Zulaibani itu di tahta isyraf oleh Syekh Faiz juga yang mengajar di Masjid Nabawi di Pintu 5. Beliau dulu namanya Syekhnya Syekh Az-Zulaibani dan sekarang yang ngajar-ngajar di Pintu 5 itu adalah murid-muridnya Syekh Az-Zulaibani. Oke, dan itu mereka itu yang mengajar, mereka musyrifnya banyak orang Mesirnya dan itu diikuti oleh seluruh negara, bisa dari Indonesia, dari Arab, tapi online. Ya, itu 3 bulan online, tapi lumayan agak berat. Kenapa? Karena setiap pekan itu harus ada 3 kali tadrib, 1 kali ujian, kemudian ada Zoom. Ya. Zoom itu step biasanya 3 kali sepekan juga, sekali Zoom biasanya 2 jaman. Kalau kita nggak ikutin Zoom nggak masalah, tapi kita bakal kelewati faedah-faedah atau kalau kita mau bertanya dengan para masyayikh. Intinya itu full 3 bulan. Ya.
full 3 bulan, 10 pekan kayaknya. Ya, intinya 12 pekan, berapa pekan lupa. Intinya full 3 bulan. Itu nggak gratis daurahnya. Daurah online itu gratis, betul-betul gratis. Nanti setelah kita selesai dari daurah itu dapat ijazah dari Syekh Faiz itu. Kalau dapat ijazah udah bisa ngajar di Masjid Nabawi. Jadi kalau antum mau mengajar di Masjid Nabawi, ya kalau nilainya bagus 85 dari 100 kayaknya. Kalau 11 Rit. Oke, jadi itu. Jadi kalau antum mau ngajar di Masjid Nabawi bisa ngikuti daurah online itu. Itu setiap tahun 2 kali kayaknya. Setiap tahun 2 kali. Dan udah mulai sejak awal Januari, jadi kalau mau ngikutin mungkin setelah 4 bulan lagi. Insya Allah kalau antum lulus dari daurah itu udah mantap insya Allah. Karena lebih dari setengah ya tasakutnya karena ada yang kena jaringan, karena apa? Tapi insya Allah kalau antum fokus insya Allah bisa. Tapi karena kalau memang antum mau ikut daurah itu jangan setengah-setengah ya. Betul-betul diikuti karena memang betul-betul muslimnya itu jago-jago semua. Kosongkan jadwal 3 bulan. Ya, maksudnya jangan ikutin, bisa ya tapi ya nggak disarankan. Karena memang karena dulu itu pas zaman corona, kita memang dulu online ya, pas kuliah online itu anak ikuti daurahnya. Alhamdulillah bisa fokus, anak nggak ngikutin yang lain, cuma ikutin daurah aja dan kuliah online di Jamiah Islamiyah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Apa? Bedanya dengan offline di Nabawi? Kalau offline di Nabawi itu Allah alam anak nggak ngikutin sebenarnya. Anak pas selesai dari dorong, anak ketemu Syekh, oh ini sudah mujaz ya, sudah dapat ijazah. Tafadhol ngisi ngajar di sini. Ya. Jadi anak ngajar tulab jamiah ada beberapa. Ini masih semester 4 kayaknya itu, semester 3 semester 4. Semester 4 S1 udah disuruh ngajar tulab-tulab UM gitu. Betul-betul apa ya? Apalagi bahasa Arab juga kurang lancar, jadi alhamdulillah anak ngajar cuma 2 bulan kayaknya pas itu, cuma 2 bulan. Setelah itu udah ada iktibar ya, anak langsung hilang tanpa kabar. Alhamdulillah. Oke, jadi alhamdulillah. Intinya kalau udah selesai daurah itu bisa ngajar di Masjid Nabawi. Oke, cukup ya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Nun wal qalam yawma yasturun. Asra minallahu fatihun qarib wa syarrul mu'minin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ustadz Syahid atas presentasinya malam hari ini, materinya, dan dari hari pertama juhud beliau, Masya Allah, kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah kemuliaan bagi yang mengajar dan bagi kita semua yang belajar kepada beliau. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup pertemuan terakhir ini. Yang pertama, untuk peserta daurah semuanya agar tidak meninggalkan grup terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ada pengumuman lanjutan dan lain sebagainya. Mungkin akan saya atau kami, tim dari daurah ini untuk memberi informasi apapun itu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak meninggalkan grup? Kita bisa saling bertanya di situ, berdiskusi di situ, jadi manfaatnya berkelanjutan insya Allah. Jadi yang menanya juga mendapatkan manfaat, yang menyimak atau membaca pesannya juga mendapatkan manfaat. Kemudian absen jangan lupa hari ini di grup atau di Google Meet sudah saya share form kehadirannya. Kemudian harapan kita sebagai penyelenggara mungkin ya, daurah ini semakin banyak kegiatan keilmuan seperti ini. Kemudian agar tradisi keilmuan khususnya kita di kalangan penuntut ilmu syar'i dan umumnya di warga Muhammadiyah, agar tradisi keilmuan ini kita hidupkan kembali, karena itu adalah ruh dari agama kita ya, belajar dan menuntut ilmu. Kemudian harapannya terus di murojaah pelajaran yang kita dapat selama 7 pertemuan ini. Barang siapa yang
ketinggalan bisa lihat di YouTube, diulang-ulang lagi. Kalau tidak paham bisa ditanya di grup, yang bisa menjawab bisa membantu menjawab, atau Ustaz Syahid bisa menjawab. Mungkin itu saja sebelum kita tutup. Adapun ringkasan materi malam hari ini, kita belajar tentang aul. Bahwasanya ada usul masail, ada 7, 3 diantaranya terkena aul, 4 diantaranya tidak terkena aul. 3 itu apa? 6, 12, dan 24. Yang 4 tidak terkena aul, 2, 3, 4, dan 8. Kemudian Ustaz menjelaskan tentang tasfih masail, atau jadwal faraid. Bagaimana kalau ada inkisar, terjadi inkisar di situ, sahamnya tidak bisa dibagi untuk ada 2 ru'us. Bagaimana cara kita menghitung agar semuanya dapat angka bulat dan bisa dibagi bagian harta warisannya. Ini mungkin dari saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan dari penyelenggaraan daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, menjadikan ilmu kita bermanfaat. Mungkin kita bertemu di lain waktu di kegiatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa guru kita, orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.